Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu tu hita salutna amanami nanami remaja naposo bulung ruas nihuria HKBP Duku Kupang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Saya buka masker dulu ya, biar ngelihat wajahnya. Oh ya udah lepas. Ini udah lepas langsung. Oh ini harus buka katanya. Ya, nama saya adalah Pendeta Windy Rusdiana Sianturi, Sarjana Sains Teologi. Saya menikah dengan pendeta juga, yaitu Pendeta Frans Parnaungan Simanjuntak, Sarjana Teologi, MM, Magister Ministry. Jadi saya melayani di HKBP Resort Surabaya sebagai pendeta fungsional Resort Surabaya, sedangkan Amata melayani di HKBP sebagai Sekretaris Distrik Indonesia Bagian Timur. Wah, saya sudah lupa ini. Ya, 11 tahun kami berumah tangga, kami belum dikaruniai anak, tapi kami masih tetap sabar menunggu anugerah Tuhan itu karena tiada mustahil bagi Tuhan. Anak kami banyak sekali ya, anak-anak sekolah minggu, baik itu di Surabaya, di resort ataupun di distrik ini, ya, bahkan di AKBP. Jadi kami tidak pernah merasa kesepian atau khawatir, karena itu semua berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih banyak pada hari ini distrik Indonesia Bagian Timur di hari reformasi ini dan juga sekaligus ulang tahun distrik kita mengadakan tukar mimbar. Nanti juga ada pelean tuh distrik Indonesia Bagian Timur. Jadi semua para Pangulan Nagok Tiki, bukan hanya pendeta, guru huria maupun Bible Pro, itu tukar mimbar. Ya, jadi Amang Pendeta Sidauruk di HKBP Malang, saya di sini, dan nanti jam 10 adalah Amang Preses Abednego Stompul. Demikian perkenalannya pada hari ini. Mungkin wajah saya sudah sering dilihat ya, tapi hanya sekadar melihat, tidak tahu lebih jelasnya siapa. Oh ya, mama saya baru Nababan, inang simatua saya baru Butar-Butar, orang tua tinggal di Jati Bening Bekasi, sedangkan mertua saya tinggal di Cengkareng. Orang tua melayani dan juga sebagai jemaat di HKBP Jatiwaringin, kalau mertua saya di HKBP Cengkareng. Demikian perkenalannya. Kita buka firman Tuhan bersama di Roma Bindu Sada Rom Bindu Sada ayat 10 1 ayat 10 pitu. Kalau sudah kita buka, saya lihat di sini ada ya, tertulis. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aidang nahu hailahon barita nauli. Ai hagogooni debata doi paluahon nasa naporsea. Halak jahudi jumolo, dungi dohot do halak gorik. Ai dipapatar do disi hati gorani debata. Nasian haporseaon tu haporseaon. Hombar tu natar surat hian, namangulu do partigori hinorhoni haporseaonna. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik sekali saya baca di tata ibadah HKBP Duku Kupang pada hari ini, di hari reformasi yang kita peringati, ya, bagaimana dijelaskan tentang awal mula terjadinya reformasi gereja. Yang pertama kali memulai adalah Dr. Martin Luther. Bicara tentang reformasi gereja, pasti kita semua langsung mengarah kepada tokoh Martin Luther tersebut. Tapi kita juga perlu mengingat dan juga mengetahui, di sini sudah sangat jelas tadi dikatakan dalam tata ibadah kita, bahwa sebelum reformasi gereja itu terjadi, situasi gereja pada zaman itu merosot. Rohani umat itu merosot.
para petinggi gereja atau penguasa gereja lebih mengutamakan akan hawa nafsunya, terlebih dalam hal materi atau uang. Atas nama pembangunan, pada saat itu pembangunan gereja, mereka mencari cara bagaimana umat itu memberikan uang kepada gereja. Ya, ini sering terjadi. Gereja-gereja mengatasnamakan gerejanya ataupun pembangunan gerejanya, tetapi di balik itu hanya untuk menggemukkan dirinya dengan materi. Dan pada zaman itu, otoritas tertinggi adalah paus. Setiap perkataan paus itu adalah perkataan yang kudus yang harus diikuti oleh setiap umat dan tidak bisa tidak diikuti. Bahkan otoritas paus sendiri melebihi dari otoritas Alkitab. Sehingga muncullah ide supaya umat membeli surat penghapusan siksa agar mereka itu terhapus dosanya, agar mereka tidak lagi tersiksa oleh karena dosanya. Dr. Martin Luther melihat ini sudah tidak benar. Situasi ini tidak benar adanya. Melihat para petinggi gereja ataupun banyak gereja-gereja menggunakan cara yang tidak benar demi mendapatkan keuntungan pribadi, menggemukkan dirinya sendiri atas nama gereja tentunya, itu bukanlah hal yang pantas dilakukan sebagai pelayan Tuhan, terlebih sebagai gereja. Nats firman Tuhan pada hari ini merupakan cikal bakal dari pemikiran Martin Luther di Roma pasal 1 ayat 16-17 untuk melakukan reformasi gereja. Dia melihat bahwasanya manusia itu atau setiap orang apapun latar belakangnya, ya, kalau kita lihat di sini ada Yahudi maupun non-Yahudi atau Yunani, apapun latar belakangnya, mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu dari latar belakang apapun itu, mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan. Dan kalau kita mengimani keselamatan itu dari Tuhan, maka kita akan dibenarkan. Dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Sola gratia, sola fide, dan juga sola scriptura. Dan tentu saja 95 dalil yang dikumandangkan oleh Martin Luther terkait dengan reformasi yang dia berikan di gereja pada saat itu tidak bisa diterima. Sama halnya ketika misalnya HKBP Duku Kupang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah seperti ini yang tertulis dalam Alkitab. Sedangkan gereja-gereja yang lain mengatakan, oh kamu salah, kamu tidak benar. Siapa pendetanya di situ kan gitu. Karena berbeda Martin Luther dari gereja-gereja pada umumnya, sehingga ia mengalami berbagai macam ancaman. Bahkan dia sempat dicap atau dianggap sebagai orang yang tidak benar. Dan dia akhirnya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang ia percayai, yaitu Injil. Sekalipun gereja-gereja zaman itu tidak mau mengakui apa yang dikatakan oleh Martin Luther melalui 95 dalilnya, tapi masih ada tokoh-tokoh yang mengakui akan pemikirannya. Dalam tata ibadah tadi sudah tertulis Johannes Calvin, ya, lalu Ulrich Zwingli dan lain sebagainya. Dan tokoh-tokoh reformasi ini terus mengumandangkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itulah mulai timbul yang namanya bukan perpecahan ya, tapi pengembangan dari gereja Katolik Rom muncul ke gereja yang beraliran Lutheran,
Calvinis, dan lain sebagainya. Sejak reformasi itu pula, perubahan demi perubahan terus terjadi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Gereja tidak bisa membiarkan ada kesalahan ataupun kekeliruan di tengah gerejanya maupun masyarakat. Karena itu, setiap gereja, mau apapun latar belakangnya, sekali lagi, senantiasa mencari cara untuk mewujudkan pembaharuan dalam dirinya di tengah dunia. Karena itulah begitu terkenal slogan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang bereformasi terus mereformasi diri menuju lebih baik dan sempurna. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai gereja, saya tidak katakan gereja ini bangunannya ya HKBP Duku Kupang, tapi diri kita yang adalah gereja Tuhan, merasa sudah bereformasi dan bertransformasi menjadi lebih baik? Ada 3 tipe manusia ya, yang bereformasi sehingga dia bertransformasi menjadi lebih baik. Yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya menjadi orang yang mengenal Tuhan. Ini berarti yang kepercayaannya bukan Kristen menjadi Kristen. Lalu yang kedua adalah orang yang sebelumnya salah jalan atau memegang teguh keyakinannya, lalu dia berubah kepada jalannya Tuhan. Contohnya adalah Paulus. Kalau kita baca dalam surat-suratnya, Paulus katakan, sebelumnya aku berpikir yang kuyakini itu benar. Tapi ternyata setelah mengenal Kristus, aku menganggap semuanya itu sampah. Karena itu dia berani katakan, mati dalam Yesus adalah suatu keuntungan. Orang yang tadinya telah berbuat salah atau sadar bahwa dia telah salah, berubah menjadi pengikut Kristus. Atau tipikal ketiga, orang yang mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus terus-menerus memperbaharui diri semakin mengenal Kristus. Contohnya siapa? Hizkia, epistel yang kita baca tadi. 25 tahun dia menjadi raja karena dia percaya kepada Tuhan. Dia berpaut pada Tuhan. Dia terus-menerus mau untuk diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia mampu bukan hanya mentransformasi dirinya, tapi juga warga Yahudi pada saat itu atau bangsa Israel. Ataupun Nomensen, rasul orang Batak. Dia tidak akan bisa mereformasi ataupun mentransformasi orang-orang Batak yang katanya dikenal sebagai orang pemakan manusia, katanya kanibal, katanya, ataupun orang yang sangar, orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak mengetahui mengenai kesehatan dan sebagainya. Karena Nomensen mengenal Tuhan dan terus-menerus mau memperbarui diri, dia mampu untuk mereformasi akan bangsa Batak dan mentransformasi orang-orang Batak menjadi mengenal Tuhan, baik dalam segi kerohaniannya, bahkan pendidikan maupun kesehatannya.
dalam 3 tipe ini yang manakah kita? Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Nih, kita masuk ke waktu di mana orang sudah mulai seperti lepas atau bebas. Jika di bulan Juni atau Juli, Agustus, orang banyak sekali yang mati di situ. Ketika sudah mulai turun levelnya, orang seolah mulai bebas. Tetapi ada satu yang menarik. Kalau sebelum pandemi COVID-19, pada umumnya orang lebih cenderung mengutamakan dirinya sendiri. Dan itu dampak dari dosa. Bagaimana orang pada umumnya lebih sering mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya tanpa melihat sebelahnya bagaimana. Yang namanya diakoni sosial, yang namanya kemanusiaan, hanya untuk orang-orang yang kaya, hanya untuk orang-orang yang mau berbesar hati, hanya untuk para pimpinan yang mau naik jabatan. Dalam hal sepele ngantri, orang gak mau ngantri dalam hal apapun, ngurus surat menyurat, ngantri dalam hal masuk ke dalam dokter, makanan, ngambil sebanyak-banyaknya, yang penting kenyang, gak peduli orang di belakang itu lapar apa tidak. Kan gitu ya, kalau dikasih makanan di depan, kalau kita lapar, selapar-laparnya kita, pasti kita lupa diri, makan yang penting puas, kenyang. Gak peduli orang di belakang sana juga kelaparan kayak kita. Nanti pasti orang-orang terakhir dapatnya cuma nasi sama sop, nasi sama sayur, ikan udah habis. Akhirnya kita menyalahkan, siapa suruh kamu belakangan, siapa suruh kamu terlambat. Padahal orang yang belakangan itu bisa saja ngantri, oh silakan, gak apa-apa. Semua mentingkan diri sendiri, kejar mengejar, naik kereta kalau di Jakarta. Gak peduli, sikut sana, sikut sini, yang penting aku masuk, udah jam segini terlambat. Di jalan raya pun gitu. Klakson, tat, awas terlambat. Buru-buru semua. Tapi ketika masuk pada zaman COVID ini, ternyata manusia tidak lagi bisa seperti itu. Kita akhirnya dipaksa untuk hidup berdampingan, bersama-sama melawan COVID dan mempertahankan diri. Sebagai contoh masker ini. Kenapa kita pakai masker? Karena kita bukan hanya ingin melindungi diri, tapi juga melindungi orang lain. Kenapa kita cuci tangan? Kenapa kita jaga jarak? Kenapa kalau ada orang yang kena COVID, berbondong-bondong orang kasih makanan, kirim makanan, mau se-RT, se-RW, orang-orang terdekat. Berbondong-bondong orang ngasih tahu, vaksin ada di sana ya. Karena memang akhirnya hal yang negatif ataupun menakutkan itu harus kita sikapi sebagai hal yang positif. Sekalipun banyak korban dari pandemi ini. Sekalipun menakutkan dan mengerikan situasi itu. Mungkin kita ada di antara kita yang belum terkena COVID. Tapi bagi orang-orang yang terkena COVID, entah keluarganya, itu sesuatu yang mengerikan. Tapi di masa ini, seolah kita dipaksa, mau tidak mau, untuk hidup berdampingan bersama-sama melawan COVID ini. Atau menurunkan
Setidak-tidaknya tidak banyak korban COVID-19. Tidak ada di sini penyelamat ataupun pahlawan, tidak ada. Mau itu para pemimpin, ahli medis dan sebagainya, itu enggak pahlawan. Kita semua adalah pahlawan ketika kita bersama-sama berjuang melawan COVID ini. Bersama-sama berjuang untuk hidup dalam tatanan hidup yang baru. Bersama-sama berjuang untuk keluar dari tragedi yang sebelumnya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pembaharuan. Dari sesuatu yang mengerikan atau negatif itu kita ternyata bisa hidup dengan baru. Dari yang negatif atau yang kurang itu kita menjadi pribadi yang diperbaharui. Hati atau diri yang egois menjadi mementingkan sesama juga. Solidaritas, kepedulian dan cinta kasih. Cara pikir kita, pola hidup kita jadi berubah. Karena apa? Karena ada kasih dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus saja bisa memperbarui hidup seseorang yang baik menjadi lebih baik, Dia pun bisa memperbarui akan hidup seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus bereformasi dan bertransformasi. Bila sebelumnya hidup kita suka melukai akan orang lain, biarlah di dalam Kristus kita mau untuk menyembuhkan akan orang lain. Bila sebelumnya kita menjadi air mata bagi orang lain, tapi biarlah di dalam Kristus kita menjadi mata air yang mengalirkan kehidupan. Bila sebelumnya kita menjadi pribadi yang menakutkan atau tidak disenangi oleh orang lain, biarlah dalam Kristus kita menjadi seorang sahabat yang menyenangkan, membawa damai bagi sesama. Kiranya kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang kita imani terus-menerus diperbaharui menuju kesempurnaan dengan berdiri di atas iman dan dipimpin oleh iman menuju kehendak Allah yang sempurna. Agar nyata diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan dan yang mengimani akan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami bahwasanya Engkau senantiasa memperbarui kehidupan kami Tuhan. Kami yang sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan dosa, terus menerus diperbarui oleh Engkau menjadi lebih baik. Sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima akan kebaikan dan juga keselamatan dari-Mu, jangan biarkan kami menjerumuskan diri kembali dalam dosa-dosa kami. Jangan biarkan kami melupakan akan iman kami kepadamu. Tapi biarlah dalam kehidupan kami menyatakan iman kami kepada Yesus Kristus. Dengan kami menunjukkan kami mau hidup dipimpin oleh-Mu, sehingga kami menjadi berkat, jadi teladan bagi sama kami. Tuhan, apapun yang kurang baik yang sebelumnya telah kami lakukan, ampunilah itu Tuhan. Dan perkenankanlah kami untuk diperbarui oleh Engkau, sebagaimana hamba-hamba-Mu terdahulu telah Engkau perbaharui, biarlah kami juga demikian, sehingga kelak kami dapat mempertanggungjawabkan iman kami kepadamu dan menyatakan diri sebagai pribadi yang menerima keselamatan
diperbarui dan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin.